Selamat datang di bagian kedua dari chapter 8. Dalam tahapan ini, bagian kelima dari teknik dalam merencanakan kampanye secara online. Nah, dalam tahap kelima di sini, yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengembangkan pesan yang kreatif dan bagaimana menyampaikan pesan. Tapi kita mengenal terlebih dahulu beberapa bentuk media digital yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan. Pertama ada paid search, kemudian neutral search, lalu ada email marketing dan display ads. Di mana paid search di sini adalah dengan bergabung pada advertising yang ditawarkan oleh search engine seperti Google AdSense. Kemudian neutral search adalah dengan mempersiapkan website supaya dapat posisi yang baik melalui search engine optimization. Kemudian email marketing dan juga display ad adalah penggunaan iklan-iklan yang ditampilkan di website-website media site yang ada di kiri atau di kanan. Berikut ini adalah cara dalam mengembangkan pesan. Metode yang bisa digunakan adalah menggunakan metode AIDA, di mana metode AIDA ini terdiri dari awareness, interest, desire, dan action. Awareness di sini adalah bagian di mana ketika Anda harus mendapatkan perhatian dari customer. Kata lain dari awareness adalah attention. Untuk bisa memastikan suatu pesan itu akhirnya menarik perhatian, kita harus menggunakan suatu strategi, misalnya penggunaan influencer yang menarik, atau selebriti yang cantik atau ganteng, atau yang terkenal dan populer, seperti atlet yang memiliki pencapaian atau prestasi yang baik. Dan kita juga bisa menggunakan hal-hal seperti penggunaan desain digital yang menarik, visual yang menarik. Jadi yang pertama adalah memastikan bahwa pesan itu menarik di awal untuk mendapatkan perhatian. Kemudian interest, bicara tentang produk apa yang ingin kita tawarkan, manfaat apa dan value apa yang kita sampaikan kepada customer. Lalu desire ini bicara mengenai bagaimana supaya mereka mewujudkan pembelian, misalnya dengan penawaran diskon 30%, 50%, supaya mereka terdorong untuk melakukan pembelian, atau beli 2 gratis 1 dan penawaran lainnya. Action di sini adalah dengan menyampaikan informasi di mana mereka sebagai customer bisa mengakses informasi lebih dalam lagi, apakah melalui sosial media perusahaan ataupun disampaikan alamat atau telepon yang akhirnya membantu mereka untuk mewujudkan pembelian. Tahap keenam adalah penyesuaian budget atau strategi untuk penyusunan budget. Pendekatan yang digunakan yang bersifat tradisional yang sudah Anda pelajari dalam buku marketing manajemen oleh Kotler, yaitu ada affordable method, percentage of sales method, competitive parity method, objective and tax method. Affordable method di sini adalah metode di mana seorang pemasar tidak terlalu memperhatikan atau benar-benar melakukan penyusunan budget khusus untuk promosi atau komunikasi. Sehingga budget yang digunakan adalah budget sisa dari hasil postingan budget, dia akan mengambil ada uang tersisa, dia gunakan itu untuk promosi. Kemudian yang kedua adalah percentage of sales method. Jadi mengambil berapa persen dari sisa penjualan, kemudian dikhususkan untuk promosi. Jadi misalnya total penjualan itu berapa, dari hasil prediksi dia ambil 10%-nya untuk melakukan promosi. Competitive parity method di sini adalah metode yang membandingkan anggaran budget yang dilakukan oleh kompetitif. Jadi kita menyesuaikan. Jadi misalnya Pepsi mencoba untuk menginvestigasi berapa biaya yang dikeluarkan oleh Coca-Cola untuk melakukan promosi produknya, dan dia mencoba menyamakan budget itu dengan Coca-Cola untuk akhirnya mendapatkan perhatian customer. Kemudian objective and tax method disesuaikan dengan tujuan apa yang diinginkan oleh perusahaan, apakah untuk meningkatkan market share, ataukah untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke website, ataukah hanya untuk mengingatkan kembali kepada customer bahwa produk itu ada, kemudian meningkatkan awareness atau meningkatkan loyalitas customer pada produk. Budgetnya akan punya budget yang berbeda-beda, maka disesuaikan dengan kebutuhan yang beda-beda pula. Yang berikutnya di sini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pesan juga, di mana konsep dalam pemasaran ketika menyiapkan suatu komunikasi kepada customer adalah harus mengadaptasi pada integrated marketing communication.
Dalam Integrated Marketing Communication atau IMC memastikan bahwa setiap media yang kita gunakan, setiap konten yang kita ciptakan harus koheren, konsisten, berkelanjutan, dan komplementari atau saling melengkapi. Maksudnya, setiap pesan itu dalam setiap media itu tidak boleh beda-beda. Misalnya kalau Anda pakai Instagram, pesannya ada diskon 50%, tapi kalau pakai Facebook, diskonnya hanya 20%. Itu akan menjadi tidak konsisten dan tidak koheren informasinya. Dan continuity, maka ada suatu periode yang sudah ditetapkan, misalnya periode ini hanya berlangsung 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, dalam periode pengiklanan. Kemudian komplementari harus saling melengkapi informasinya. Kalau tidak tersedia di website, itu tersedia di sosial media. Jadi harus saling komplementer. Ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi dari penggunaan media tradisional ke media digital. Perubahan tersebut digambarkan melalui karakteristik di bawah ini. Pertama, from push to pull, monologue to dialogue, one to many, one to some, one to one to many to many to many, lean back to lean forward. Kemudian adanya perubahan dalam cara berkomunikasi dengan menggunakan online. Kemudian adanya peningkatan perantara, jumlah perantara semakin banyak, adanya integrasi atau bisa disebut juga sebagai multi-channel atau omni-channel, kemudian adanya kemampuan yang harus meningkat dalam hal untuk selalu melakukan feedback secara atau memberikan feedback secara real time. Push and pull media di sini adalah berkaitan dengan perubahan yang terjadi ketika pemasar menggunakan traditional media dibandingkan dengan digital media, di mana push media di sini customer itu lebih pasif menerima informasi. Contohnya kalau televisi, radio, majalah, ketika menyampaikan informasi kepada konsumen, konsumen hanya terima, tapi dia tidak bisa langsung memberikan feedback. Sedangkan pull media ini adalah gambaran penggunaan digital media yang disebut juga sebagai inbound marketing, di mana seorang konsumen menjadi lebih proaktif dalam mencari informasi setelah dia melihat adanya informasi lain, lalu dia cari melalui search engine, dia cari melalui sosial media tentang produk itu. Ini adalah gambaran bagaimana customer yang menggunakan digital dalam mencari informasi, jadi lebih proaktif. Kemudian monolog, dialog, dan dialog ya. Monolog di sini adalah ketika customer hanya menerima informasi dari satu sumber televisi misalnya. Jadi televisinya lebih banyak memberikan informasi, sedangkan customer hanya diam saja, tidak bisa memberikan feedback. Lalu perkembangan teknologi sekarang memampukan untuk customer dan perusahaan melakukan dialog, jadi ada informasi dua arah. Nah, dengan adanya digital dan perkembangan Web 4.0, dan Web 3.0, maka lebih trialog di mana customer tidak hanya bicara dengan perusahaan, tetapi customer bisa bicara dengan customer lainnya, misalnya dengan memberikan rekomendasi atau review, dan memberikan testimonial, lalu customer lain itu akan terkoneksi juga dengan perusahaan. Jadi ada komunikasi 3 arah. Dalam one to one, dan many to many itu pada dasarnya sama seperti dialog dan monolog, di mana sebelumnya dalam gambar yang A, traditional one to many artinya customer hanya terima satu sumber dari perusahaan dan dia pasif, nggak bisa memberikan feedback. One to one ada mulai dialog antar perusahaan dengan customer. Many to many di sini ada trialog di situ di mana customer juga bisa ngasih konten ke perusahaan, bisa memberikan review atau testimonial. Dia juga bisa kasih mengupload di YouTube-nya sendiri tentang tentang produk ataupun dia menulis di blog mereka tentang produk dan juga bisa sharing ke customer lainnya. Lalu ada lean back dan lean forward. Lean back ini adalah gambaran customer di masa media tradisional, di mana customer sepenuhnya berserah pada pengendalian perusahaan dalam menyampaikan pesan. Jadi contohnya kalau televisi, televisi nggak akan bisa membedakan mana customer yang mau dengar dan tidak dengar, dia hanya tinggal broadcast. Sedangkan lean forward adalah kemampuan dari customer dalam media digital di mana mereka bisa mengontrol informasi apa yang ingin mereka terima, yang mana yang tidak, dan mana yang direspon dan mana tidak. Misalnya contohnya permission marketing. Sebelum perusahaan benar-benar menyampaikan informasi kepada customer, dia harus tanya dulu kepada customer mau subscribe atau enggak, mau dapat informasi atau enggak. Ketika customer bilang ya, maka mereka akan tersubscribe dan mendapatkan informasi dari perusahaan. Ini adalah gambaran perubahan cara komunikasi pemasaran secara alami yang digambarkan melalui digital. Nah,
Di dalam penggunaan media komunikasi secara online, ada affiliate marketing. Akan dibahas sebenarnya minggu depan tentang affiliate marketing adalah kemungkinan perusahaan bisa bekerja sama dengan partner lainnya yang memberikan informasi tentang perusahaan atau link tentang perusahaan melalui informasi dan artikel yang mereka sediakan, dan ketika customer klik pada link tersebut, mereka akan mendapatkan komisi. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga dalam proses komunikasi adalah encoding, noise decoding, dan feedback, di mana proses ini harus diperhatikan sepenuhnya untuk mendapatkan respon yang baik dari customer. Ini adalah gambaran tentang perbedaan traditional media dan digital media. Nanti Anda coba bisa baca lagi. Slide juga nanti akan disediakan di situs kuliah. Dan media yang berbeda-beda akan memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda, misalnya televisi, outdoor, atau billboard, printing media atau media cetak, dan juga internet. Misalnya dalam hal intrusiveness, gitu ya, seberapa mengganggu media tersebut. Mereka bisa mendapatkan perhatian yang tinggi dalam televisi, dalam internet rendah, karena customer bisa mengontrol. Begitu juga dengan karakteristik lainnya, seperti apakah akan mempengaruhi mood customer, kemudian sisi interaksinya, kemudian konteksnya, memiliki karakteristik yang beda-beda yang akhirnya membantu kita sebagai pemasar untuk memilih mana media yang paling tepat untuk penyampaian pesan. Oke, dalam tahap yang terakhir adalah memastikan bahwa perusahaan harus selalu real time dalam memberikan feedback, harus selalu on dalam menyampaikan informasi, dan juga memanfaatkan 3 media digital yang sebelumnya sudah kita pelajari seperti paid, on, dan earned media. Berikut pembahasan slide mengenai bab 8. Jika ada pertanyaan, kita bisa bahas di MS Team. Terima kasih.